Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart Active Channel, pusat informasi dan tutorial. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan November. Sebentar lagi Desember, dan akhirnya kita akan memasuki atau menyeberang ke tahun 2021. Artinya sebentar lagi kita akan mengganti kalender yang ada di rumah smart people masing-masing dengan kalender baru. Dan juga di negara kita ini tidak lama lagi akan diadakan pesta rakyat berupa pemilihan kepala daerah dan juga wali kota, yang kemungkinan besar smart people sekalian akan mendapatkan jatah kalender gratis dari para calon, tapi tentunya hanya untuk daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan. Bagi smart people yang berada di daerah yang tidak melaksanakan pemilihan, mau tidak mau harus mengeluarkan budget untuk mendapatkan kalender baru. Untuk itu, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendesain sebuah kalender meja. Sebuah kalender meja namun sangat menarik. Dan tutorial ini juga dapat dikerjakan di semua versi laptop maupun PC, karena aplikasi yang akan saya gunakan itu adalah aplikasi sejuta umat, bukan Corel Draw maupun Photoshop, tapi aplikasi PowerPoint. Dengan mengetahui bagaimana cara membuat atau mendesain sebuah kalender meja, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi smart people yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha ataupun seorang karyawan pada sebuah instansi untuk membantu mempromosikan instansi atau produk yang smart people miliki. Jadi di sini silahkan buka aplikasi PowerPoint. Jadi di sini saya sudah memiliki dua buah contoh. Jadi modelnya seperti ini. Ini lebih tepatnya terkhusus untuk usaha. Namun ini juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian yang satunya seperti ini. Ini contoh. Jadi nantinya di sini saya akan memperlihatkan kepada smart people bagaimana membuat desain kalender meja seperti ini. Jadi salah satunya ya. Untuk itu silahkan buka aplikasi PowerPoint smart people sekalian. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Akan seperti ini. Di sini smart people pilih blank presentation. Blank presentation. Kemudian setelah terbuka seperti ini, silahkan select dengan cara mengklik tombol kanan pada mouse, lalu tahan, tarik hingga menutupi dua kotak bergaris putus-putus ini. Keduanya sudah terselect, pilih delete. Setelah itu silahkan masuk ke kolom desain di sini. Lalu arahkan kursor ke bagian kanan, slide size. Klik lalu pilih custom slide size. Di sini ukurannya kita akan rubah. Untuk lebarnya kita jadikan 21 cm. Kemudian untuk tingginya kita jadikan 15 cm. Kemudian orientasinya landscape. Klik OK. Kemudian di sini ensure fit. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ukuran yang saya masukkan itu adalah ukuran default sebuah kalender meja. Namun smart people itu bebas menentukan ukuran yang kalian inginkan, bisa A4 atau ukuran lainnya. Setelah kita memiliki area kerja atau kertas, ukuran kertas seperti ini, kita melangkah ke kolom insert atau pindah ke kolom insert.
kemudian pilih shapes. Di sini Smart People silahkan pilih shapes. Jadi kalau untuk contoh desain tadi yang di awal itu lingkarannya, ini lingkaran, berbentuk lingkaran. Kemudian yang pertama ini berbentuk lonjong. Untuk di sini saya akan coba shapes yang lain. Jadi Smart People bisa memilih bebas ya, lingkaran atau model yang lain. Di sini saya akan pilih rounded rectangle. Oke, rounded rectangle. Oke. Tekan tombol shift pada keyboard, lalu tahan. Kemudian tekan tombol kiri pada mouse, tahan, lalu tarik, geser seperti ini, biar objek yang kita buat itu presisi. Kemudian lepas. Oke. Jadi Smart People silahkan lepas mouse terlebih dahulu, kemudian disusul tombol shift pada keyboard. Setelah itu ini kita bisa sesuaikan ukurannya. Ingat untuk menyesuaikan ukurannya. Oke, untuk menyesuaikan ukuran, ingin memperkecil atau memperbesar, silahkan Smart People ingat tekan tombol shift agar ukurannya tetap presisi. Oke, seperti ini. Kemudian di sini pilih rotasi, more rotation options. Jadi di kolom format pilih rotate, lalu more rotation options akan muncul di sisi kanan seperti ini. Di sini untuk kolom rotasi rotations kita jadikan 45 derajat, kemudian enter. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan posisikan. Oke, seperti ini. Jadi silahkan Smart People sesuaikan. Kemudian kembali kita masukkan shapes, bisa di kolom home ini atau insert shapes, lalu pilih rectangle. Oke, di sini rectangle-nya kita masukkan di luar area kerja seperti ini. Tarik hingga menyentuh sisi kiri atau pinggiran area kerja seperti ini. Kemudian lepas. Setelah itu klik objek yang pertama yang kita masukkan. Jika Smart People mau masukkan lingkaran, klik lingkaran tersebut. Atau jika Smart People mau masukkan objek yang lain, silahkan klik. Intinya objek yang pertama kita masukkan itu yang pertama kita klik seperti ini. Setelah itu tekan tombol shift, lalu klik objek yang kedua seperti ini. Ingat, objek yang pertama terlebih dahulu, tekan tombol shift, klik objek yang kedua. Masih di kolom format, di sini Smart People pilih merge shapes. Oke, klik merge shapes, lalu pilih yang terakhir subtract. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Objek yang pertama kita masukkan akan terpotong sesuai pinggiran area kerja kita. Selanjutnya kita akan memotong bagian bawah sesuai dengan bagian bawah area kerja. Jadi kembali kita masukkan rectangle di sini. Kemudian tarik di bagian luar area kerja hingga menyentuh pinggirannya seperti ini, pinggiran bawah. Setelah itu kembali kita klik objek yang pertama, tekan tombol shift, klik objek yang kedua seperti ini. Lalu masuk ke kolom format, pilih merge shapes, kemudian subtract. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Di sini
kita klik objek yang pertama, kemudian klik kanan pada objek yang kita punya. Ini. Kemudian pilih fill. Oke, seperti ini. Di sini pilih picture. Silahkan Smart People masukkan produk yang Smart People punya, atau bila Smart People adalah seorang tim kreatif salah satu calon, silahkan masukkan foto calon Smart People. Di sini saya akan masukkan sebuah foto produk yang ini. Oke, silahkan klik lalu pilih insert. Hasilnya seperti ini, masih dalam keadaan terselect. Kita masuk ke kolom format. Di sini akan muncul dua tombol format, yang satunya drawing tools, yang satunya picture tools. Kita masuk ke kolom format untuk picture tools. Jadi kita akan mengatur posisi foto atau gambar yang kita masukkan. Jadi format untuk picture tools, kemudian di sini pilih crop. Jadi untuk tombol crop di sini ada dua pilihan, crop bagian atas untuk memotong langsung gambar, dan crop bagian bawah ini untuk pengaturan lanjut. Di sini kita pilih crop yang bagian bawah, yang ini, klik, kemudian di sini pilih fill seperti ini. Oke, silahkan Smart People atur ukurannya. Di sini saya akan atur. Seperti ini. Setelah Smart People merasa posisinya sudah pas, kembali Smart People klik icon crop yang ada di sini. Oke, maka gambar kita akan seperti ini, sesuai dengan posisi yang telah kita atur sebelumnya. Oke. Lalu untuk garis pinggirnya, ini kan memiliki garis pinggir yang berwarna biru. Ini default ya, garis pinggir bawaan. Ini kita hilangkan saja. Jadi masuk ke format yang ini, drawing tools, kemudian shape outline. Di sini kita pilih no outline. Oke, jadi hasilnya seperti ini untuk sementara. Kemudian silakan Smart People klik objek kita yang ini, kemudian di format picture di sisi kanan pilih shadow. Oke, di kolom efek shadow. Oke, seperti ini. Kemudian presetsnya kita klik, pilih outer bayangan. Untuk outernya atau yang keluar kita pilih yang ini, offset diagonal top right seperti ini. Kemudian di sini transparansinya kita kurangi menjadi 5. Oke, size nya kita jadikan 101, blurnya 15, kemudian distance itu 5 saja seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kembali kita akan masukkan objek yang selanjutnya. Di sini kita pilih shape rectangle, kemudian tarik seperti ini. Oke, shape outline-nya kita hilangkan, no outline. Kemudian shape fill-nya atau warna objeknya kita ganti menjadi
ini merah marun atau merah tua ya, merah gelap, dark red. Jadi smart people bisa memilih warna yang lain. Kalau saya pilih ini blue gray. Oke, jadi ini opsional saja warnanya, silahkan smart people pilih sendiri warna yang kalian sukai. Kemudian kita akan memasukkan teks di sini. Jadi silahkan pilih text box di kolom home. Di sini ada. Atau jika di sini tidak muncul, smart people bisa pilih insert, kemudian pilih text box. Oke, silahkan tarik seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan 2021. Klik bagian garis pinggirnya yang putus-putus ini seperti ini. Kemudian pada kolom jenis font, silakan smart people pilih font yang dirasa cocok. Di sini saya pilih di sini saya pilih Futura MD BT. Oke. Kemudian ukurannya saya jadikan 72. Ini kita posisikan di bawah ini. Kemudian warnanya kita ganti sama dengan warna rectangle yang atau objek kedua yang kita masukkan, yang ini pilih. Jadi kita klik di sini untuk warna font, pilih ini blue gray. Oke, ini warnanya sudah sama. Selanjutnya kita akan memasukkan background di sini. Jadi format background itu, jika kita tidak mengklik salah satu objek, maka di sini otomatis di sisi kanan akan muncul format background. Di sini smart people bisa pilih macam-macam, bisa solid fill. Contoh, jika smart people hanya akan memasukkan satu warna seperti ini. Oke. Bisa gradient fill untuk warna gradasi seperti ini. Bisa pictures atau tekstur, masukkan gambar yang lain, atau pattern seperti ini. Ada banyak pattern yang bisa kita pakai. Jadi silakan smart people berkreasi. Oke, di sini kita pilih gradient saja. Oke, jadi smart people bisa memasukkan gambar lain ya sebenarnya seperti ini. Di sini kita pilih gradient saja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan logo dari usaha kita. Untuk itu yang pertama kita akan kembali memasukkan shape yang ini, flowchart delay. Kita masukkan di sini seperti ini bentuknya. Kemudian ini kita putar 45 derajat seperti ini. Ini kita posisikan di sini. Oke, ini bisa kita lebar. Kita letakkan di sini ya. Kemudian warnanya kita ganti menjadi bisa blue gray sama dengan warna yang ada di bawah. Kemudian outline-nya kita hilangkan seperti ini. Oke. Kemudian ini transparansinya kita ubah. Kita jadikan 10%. Oke, transparansinya. Setelah itu kembali kita masukkan objek atau logo usaha kita. Di sini kita pilih insert, kemudian pictures. Oke, kita masukkan logo.
insert. Oke, ini kecil, kemudian kita atur ukurannya. Oke, kita posisikan. Ini bisa kita beri shadow atau glow seperti ini, bayangan. Di sini kita pilih yang warna apa ya, putih, kemudian size-nya kita perkecil. Oke, size-nya 1, transparansinya 0. Oke, setelah itu logo sudah masuk, gambar produk kita sudah ada. Sekarang tinggal tanggal. Di sini saya sudah sediakan template tanggal yang bisa Smart People gunakan. Jadi nantinya ini bisa Smart People download. Oke, jadi ada banyak ya, ada banyak di Google pilihan model, silahkan Smart People cari. Tapi jika Smart People ingin menggunakan yang ada atau yang saya telah download, boleh Smart People download kembali. Ini pilih Januari, kemudian insert. Oke, di sini kita posisikan. Oke. Modelnya seperti ini. Jadi Smart People silahkan atur posisinya. Ini bisa kita Jadi untuk posisinya setiap objek Smart People silahkan atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk template kalender atau tanggal untuk bulan Januari ini bisa kita beri efek. Di sini kita pilih shadow. Untuk presetnya kita pilih offset center. Oke, size nya kita tambahkan menjadi 103 ya. Seperti ini. Kemudian ini juga objek yang ditempati oleh logo, ini kita beri shadownya kita pilih offset bottom yang mengarah ke bawah. Kemudian size nya kita jadikan 102, transparansinya 65 ya, seperti ini. Oke, ini kita bisa pindahkan ya seperti ini. Oke, Smart People, ini tampilan desain kalender meja kita. Tentunya ini merupakan desain yang sangat sederhana yang saya buat, dan saya yakin dan percaya Smart People bisa membuat yang lebih baik dari ini. Jadi ini sebagai contoh saja buat kalian. Jadi untuk format background tentunya Smart People bisa menggantinya jika merasa format background yang saya punya di sini tidak bagus atau tidak menarik. Jadi bisa memilih button fill. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk model yang pertama. Ini bisa kita
rubah posisinya. Apa yang ini kita geser ke bawah seperti ini. Setelah itu kita select objek ini, tekan tombol shift, select objek rectangle seperti ini, kemudian masuk ke kolom format, merge shapes. Di sini kita pilih union, ini bergabung ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita select teks 2021, kemudian tekan tombol shift, select objek rectangle seperti ini, kemudian format, merge shapes, kita pilih union. Jadi teks 2021 rectangle dan flowchart, objek flowchart itu telah bergabung menjadi satu. Oke, selanjutnya objek yang pertama atau foto produk kita ini kita geser ke atas seperti ini, kemudian ini bisa kita perbesar. Jadi ingat, tekan tombol shift, kemudian tarik pinggirannya seperti ini, kemudian kita posisikan seperti ini. Kita perkecil lagi. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk penanggalannya ini kita bisa turunkan di sini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi teks untuk usaha, nama usaha kita. Oke, di sini usaha ini. Kemudian kembali kita masukkan teks, jadi teksnya sesuai dengan nama usaha Smart People, jadi silahkan sesuaikan. Oke, ini kotaknya saya beri warna merah. Oke. Kemudian untuk fontnya saya jadikan putih. Oke. Nah, saya ganti untuk yang ini, fontnya saya jadikan warna merah. Kemudian sini kita beri shape rectangle. Outline-nya kita hilangkan, no outline. Kemudian shaping-nya kita jadikan putih. Kemudian masuk ke kolom format, tekan send backward hingga tulisan rumah muncul seperti ini. Kita posisikan, kemudian kita select semuanya bagian atas ini. Jadi tekan tombol shift, klik semua objek yang berada di atas, yang kita geser sejajarkan dengan kalender yang kita punya. Oke, seperti ini. Jadi di bagian atas silahkan Smart People masukkan nama usaha Smart People. Oke, inilah hasil desain kita menggunakan aplikasi sederhana dengan hasil yang tidak kalah bagus menggunakan aplikasi desain yang berat-berat. Jadi untuk selanjutnya Smart People tinggal mengganti penanggalan bulan. Jadi
caranya ini tinggal Smart People duplikat, jadi klik kanan, duplikat slide seperti ini. Ini kita klik kanan untuk kalendernya, penanggalannya, change picture. Oke, kemudian profile di sini kita pilih Februari. Insert. Oke, maka ini sudah berubah Februari. Kemudian jika Smart People memiliki foto lain untuk produk Smart People, kita lakukan hal yang sama, klik objek ini, kemudian klik kanan, ya seperti ini. Kemudian di sini fill picture, akan cari foto yang lain, anggaplah ini, insert. Kemudian masih dalam keadaan terselect, kita masuk ke format picture tools, crop, fill. Oke, seperti ini. Kemudian kembali klik crop. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki untuk Januari dengan gambar seperti ini. Kemudian Februari dengan gambar produk seperti ini, dan ini cukup kita duplikasi untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi intinya Smart People cukup hanya mendesain satu kali saja di bagian awal saja, selanjutnya tinggal duplikasi. Oke Smart People, inilah yang dapat saya bagikan, tutorial bagaimana cara mendesain atau membuat kalender sendiri untuk keperluan apa saja. Selamat mencoba, selamat berkarya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.